Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bersama. Rasa syukur kita ucapkan dengan bibir kita, dengan memperbanyak berzikrullah kepada Allah. Karena apa? Allah masih memberikan kita yang namanya nikmat umur yang panjang dan nikmat kesehatan. Sehingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kemudian kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena buah dari iman itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagimu. Kenapa Allah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Karena dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hampir berada di pertengahan bulan Ramadan. Jadi tema kita masih membahas tentang masalah Ramadan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dikatakan Ramadan itu banyak keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, keistimewaan itulah yang kita gunakan kesempatan untuk mencapai yang namanya rahmat dan maghfirah Allah. Nah, kalau kita kaji Ramadan, terdapat 5 huruf hijaiyah di dalamnya. Yang pertama Ra, yang kedua Mim, yang ketiga Dha, yang keempat Alif, dan yang terakhir Nun. Nah, dari 5 huruf hijaiyah yang terdapat dalam kata Ramadan sudah mewakili keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Pertama, Ra. Di dalam Ramadan Allah memberikan rahmat kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan berdasarkan iman. Allah berkasih sayang kepada mereka. Coba kalau kita lihat di awal-awal Ramadan, masjid penuh, semuanya umat muslim melaksanakan yang namanya ibadah puasa bulan suci Ramadan. Itu Allah turunkan rahmat, berkasih sayang Allah terhadap mereka yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, Mim. Mim mewakili keistimewaan bulan suci Ramadan, yang dimana Allah menurunkan maghfirah,
ampunan kepada mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa berdasarkan iman. Nah, kalau kita lihat jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah itu membagi Ramadan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama kata Rasulullah, 1 Ramadan sampai 10 Ramadan Allah turunkan rahmat, berkasih sayang Allah pada mereka. Kemudian Ramadan ke-10 sampai ke-20 Ramadan Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan ampunan. Sedangkan yang ketiga, Ramadan dari 20 Ramadan sampai ke 30 Ramadan itu Allah bebaskan jasad mereka tersentuh oleh api neraka. Begitu Allah memuliakan yang namanya bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya dikatakan Syahrul Dia, Sarul Dia. Sarul Dia itu berarti adalah bulan cahaya. Kalau kita perhatikan jemaah, malam Ramadan dengan malam bulan lainnya itu sangat berbeda. Kalau bulan Ramadan, selepas kita yang namanya berbuka puasa Pak, yang perut kita sudah kenyang, yang timbul terhadap diri kita adalah ngantuk, capek. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena ketika kita meminum, makan, ketika berbuka itu mengembalikan energi kita kembali. Makanya kita merasa capek, letih, rasa ngantuk. Kemudian tidak hanya sampai di sana, jamaah semuanya menyempatkan sholat Isya, Maghrib, Isya, kemudian tarawih. Nah, dengan memuliakan yang namanya bulan Ramadan, habis sholat witir nantinya ada yang melanjutkan tadarus membaca Al-Quran di rumah, ada yang melanjutkan tadarus di masjid. Nah, itu dikatakan bulan cahaya. Tapi coba kita lihat selain di dalam bulan suci Ramadan, jangankan untuk memperbanyak sholat sunnah, habis sholat Isya saja rasa ngantuk sudah datang, tidur karena seharian bekerja. Nah, itu makanya Rasulullah mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan cahaya. Kemudian yang keempat adalah alif. Alif ini mewakili keistimewaan bulan Ramadan yang disebut sebagai iman. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita garis bawahi, yang dipanggil oleh Allah di sini adalah orang-orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimin, tidak. Kenapa Allah malah memanggil orang-orang yang beriman? Karena orang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa, kemudian tahu nilai pahala yang ada pada puasa mereka. Coba, ini ada anak kecil, ada anak kecil, anak SD yang full puasanya. Coba tanya, kamu puasa? Iya, saya puasa. Full puasanya Ramadan? Full. Tapi kata bapak saya gini Pak, ketika puasa saya full, nanti saya akan diberi hadiah saat hari Lebaran Idul Fitri nantinya. Coba tanya kepada mereka, nilai pahala apa yang ada pada diri puasa tersebut? Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Makanya Allah memanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman yang melaksanakan ibadah puasa, mereka akan mengontrol semua emosi mereka. Yang biasanya, nah ini ibu-ibu ini, yang biasanya gibah, selama bulan Ramadan mereka mengerti pahala dari puasa mereka tersebut, mereka tahan, mereka kontrol dengan menggantikan dengan zikir, memperbanyak melaksanakan pahala ibadah sunnah. Nah, makanya Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Nah, intinya jangan sampai puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini seperti anak kecil atau seperti anak SD yang hanya dapat menahan haus dan lapar saja, tetapi kita mencapai yang namanya rahmat dan maghfirah Allah. Kemudian yang terakhir adalah nun. Nun adalah mewakili keistimewaan bulan Ramadan, disebut sebagai Syahrun Najah.
Syahrun Najah itu adalah bulan kesuksesan, yang dimana nantinya ketika Rasulullah membagi Ramadan menjadi 3 bagian, yang terakhir Allah bebaskan jasad mereka terhadap api neraka. Dan ketika orang beriman melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar berdasarkan iman, mereka akan dikasih predikat oleh Allah yang dinamakan dengan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian Allah kembalikan mereka ke fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi ini masih kita berada di pertengahan Ramadan, mari kita kuatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nantinya Allah lipat gandakan pahala terhadap puasa yang kita lakukan, dan Allah turunkan yang namanya maghfirah. Kemudian Allah ampuni dosa kita yang telah berlalu. Ini usikum wa iyaya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.